Obesitas selama ini hanya dianggap masalah kegemukan biasa. Padahal, obesitas bisa menyebabkan kondisi serius mengancam jiwa. Potretnya dapat kita lihat akhir-akhir ini. Maka jangan pandang obesitas sebelah mata. Data mencatat 13% penduduk dunia menderita obesitas. Di Indonesia, jumlahnya kian meningkat. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam melawan obesitas? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Kita semua ya, supaya lebih care lagi, obesitas ini akan menimbulkan masalah bagi seorang anak ini ke depan. Kenzi ini dari umur berapa Ibu merasa bahwa mengalami kegemukan yang berlebih begitu? Umur 6 bulan. Benar tidak Bu informasi kalau Kenzi juga waktu kecil dikasih susu kental manis, benar? Kasih tahu. Apa yang disampaikan oleh dokter, ada hal yang serius nggak di Kenzi? Sepanjang Ibu bertugas begitu, ini kasus yang baru ditemui oleh Ibu? Iya, pertama. Setiap dia datang ke posyandu, setiap 1 bulan itu naiknya 2 kilo. Apa yang Ibu harapkan? Pengen anak saya sehat gitu. Nanti juga kalau emang waktunya dia bisa jalan, pasti. Hampir sebagian besar anak-anak kita itu makanannya berupa ultra processed food yang tinggi sekali glycemic indexnya. Ini sangat-sangat berisiko untuk terjadinya penyakit-penyakit obesitas, diabetes, dan yang lainnya. Apakah bisa kita katakan saat ini kita sedang darurat masalah obesitas pada anak? Beberapa waktu lalu perhatian masyarakat tercurah pada Muhammad Fajri Rifana, pria berusia 26 tahun yang memiliki berat badan ekstrim mencapai 300 kg. Sebelum mencapai berat badan 300 kg, Fajri diketahui telah memiliki berat badan 120 kg. Ia lalu mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa bergerak aktif. Hal ini membuat Fajri mengalami berat badan yang signifikan hanya dalam waktu 8 bulan. Berat badannya mencapai 300 kg. Fajri lalu dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Proses evakuasi Fajri berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dan alat berat dikerahkan untuk mengangkut Fajri keluar dari rumahnya karena warga tak sanggup menggotong Fajri. Fajri sempat ditangani 14 dokter spesialis di RSCM. Namun Fajri tak mampu bertahan. Obesitas dan penyakit lain yang menyertai memberikan masalah serius pada organ tubuh Fajri. Kasus Fajri jadi potret betapa obesitas tak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Kementerian Kesehatan, obesitas adalah suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang dikeluarkan, sehingga kelebihan energi akhirnya tersimpan dalam bentuk jaringan lemak. Obesitas dapat terjadi akibat mengonsumsi makanan yang tak sesuai kebutuhan tubuh, kurangnya aktivitas fisik, faktor lingkungan, dan genetika. Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit yang dapat mengancam organ vital tubuh seperti diabetes, kanker, hipertensi, serta berbagai penyakit komorbid seperti jantung dan stroke. Obesitas juga menyumbang 5,87% penyebab kematian. Obesitas adalah masalah yang serius.
Menurut data Kementerian Kesehatan, dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dengan persentase 10,5%, meningkat 2 kali lipat menjadi 21,8% di tahun 2018. Data tahun 2018 memperkirakan 1 dari 5 penduduk dewasa Indonesia menderita obesitas. Dan angka obesitas penduduk Indonesia diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2030. Dan obesitas tidak hanya dialami oleh orang dewasa, anak-anak pun rentan. Jika dibiarkan, ini akan menjadi masalah yang serius terkait tumbuh kembang mereka. Menurut Organisasi Anak Dunia, UNICEF, obesitas menjadi salah satu masalah malnutrisi yang menyerang anak-anak selain stunting dan gizi buruk. Diperkirakan ada 39 juta anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami obesitas. Tentu hal ini harus diwaspadai. Sama halnya dengan situasi obesitas pada penduduk dewasa di Indonesia, Kemenkes menyatakan peningkatan obesitas pada anak juga terjadi hingga 2 kali lipat dalam rentang waktu 10 tahun. Pada tahun 2006 hingga 2016 dengan persentase 2,8% menjadi 6,1%. Berdasarkan catatan dari buku saku pemantauan status gizi Kemenkes, pada tahun 2018, persentase balita yang mengalami obesitas secara nasional mencapai 8%. Sementara, menurut hasil riset kesehatan dasar Kemenkes pada tahun 2018, anak usia 5 hingga 12 tahun yang mengalami obesitas sebanyak 9,2%. Kalau kita melihat data di Indonesia, itu untuk status overweight ini sekitar 3,8 dan menurun di tahun 2022 3,5 ya. Jadi tahun 2021 itu 3,8%, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 3,5%. Selain kasus obesitas pada Fajri yang disebut oleh dokter sebagai obesitas luar biasa, banyak juga anak-anak yang mengalami obesitas. Salah satunya, saudara, yang tengah ramai jadi perbincangan di media sosial adalah balita yang bernama Kenzi di Bekasi yang di usianya belum genap mencapai 2 tahun. Ia memiliki bobot 27 kg. Apa yang terjadi pada Kenzi, saudara? Saya sudah berada di Bekasi saat ini. Saya akan bertemu dengan orang tuanya. Ikuti saya. Kita semua ya, supaya lebih care lagi, obes ini akan berakibat ya sakit kepada anak itu di kemudian hari. Selamat pagi, Ibu Fitri ya. Ya, dan Ibu Winda ya dari Posyandu ya. Maaf mengganggu ini. Saya boleh minta waktunya sebentar. Ini Kenzi ya? Halo Kenzi. Oh, oke. Lagi makan Kenzi ya. Oke, saya boleh masuk Ibu? Boleh masuk. Oke. Maaf Ibu Winda ya. Jadi Kenzi ini berapa bersaudara, Bu? 4 bersaudara? Iya, yang nomor 2 almarhum, jadi 3. Oh, oke. Baik. Kita ngobrol-ngobrol di luar mungkin biar Kenzinya lebih nyaman juga ya. Boleh ya Bu, kita ngobrolnya di luar, nggak apa-apa. Bu Fitri ya, Kenzi ini dari umur berapa Ibu merasa bahwa ini sepertinya anak mengalami kegemukan yang berlebih begitu? Umur 6 bulan. Umur 6 bulan. Ya. Tapi sepanjang dari dia baru lahir sampai dengan sampai 6 bulan itu seperti apa sih keseharian ataupun konsumsinya? Biasa makannya juga dari pola makannya emang dia sehari cuma 2 kali doang gitu. Tapi waktu itu memang ASI juga? Sebulan kan saya sakit pas habis lahiran Kenzi pas sebulan. Saya dirawat. Terus jadi Kenzi ASI-nya jadi berhenti, jadi dia dikasih susu formula begitu ya. Oke. Susu formula. Kemudian setelah itu usia 6 bulan makan mulai MPASI ya. Di usia 6 bulan itulah baru pertumbuhannya begitu cepat atau gimana waktu itu Bu? Iya. Naik 2 kilo. Naik 2 kilo. Waktu itu lahir berapa beratnya Kenzi? 4 kilo. 4 kilo waktu lahir. Oh, memang dari lahir juga sudah besar ya. Oke. Terus setelah Ibu merasa dia sepertinya
berlebih begitu, itu Ibu bawa ke posyandu atau seperti apa, Bu? Ya, setiap ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Waktu itu apa yang disampaikan oleh posyandu ketika berat badannya? Suruh datang ke spesialis anak gitu. Tapi Ibu bawa ke spesialis anak kalau itu? Saya kan biaya. Masalah biaya ya. Bu Winda ini dari petugas posyandunya yang juga mengikuti perkembangan dari Kenzi ya. Bagaimana itu Bu waktu itu Kenzi? Ibu pantau dari waktu ke waktu? Dari umur dia baru 1 bulan, itu udah nimbang setiap bulan. Jadi itu kita udah ada catatannya juga, itu berat badannya. Pas waktu dia 17 kilo, kita saranin buat ke puskesmas. Karena di situ kan kita rujukan pertama kan ke puskesmas. Iya benar, karena menggunakan BPJS Kesehatan ya. Oke. Oh, jadi memang kalau misalnya bayi itu Bu lahir 4 kg misalnya seperti Kenzi, itu potensi bisa cepat mengalami kegemukan atau gimana Bu? Enggak juga. Kan menurut dokter yang dia meneliti dia, itu bukan karena nutrisi. Mungkin kelainannya tidak hanya dari bidang nutrisi saja, tapi ada masalah genetik yang lain. Tapi kalau misalnya kemungkinan ada keturunan atau apa, ada Ibu yang mengalami seperti itu di keluarga Ibu misalnya atau keluarga suami? Dari bapaknya juga, abangnya juga gede gitu. Cuma gede tinggi gitu. Juga memang alami kegemukan juga begitu ya. Oke. Dan sampai sekarang setelah Ibu bawa ke dokter begitu, belum disampaikan oleh dokter apa penyebabnya, mungkin sudah diperiksa? udah terakhir ke sana mau puasa, udah nggak ke rumah sakit lagi. Tapi ada dokter yang selalu datang atau mengontrol kondisi Kenzi? Tidak ya? Yang kemarin doang itu, yang terakhir yang dari RSCM. Sebenarnya nggak di RSCM itu minta Zoom meeting aja. Jadi kita yang dari puskesmas, dari pihak puskesmas yang ke sini. Oke, untuk ngecek kondisi Kenzi itu ya? Iya, dan menyarankan untuk datang ke sana karena di sana udah ada hasilnya. Tapi Ibu Fitri belum bersedia ke sana. Cuman Ibu tidak mau lanjut lagi atau tidak bisa ke rumah sakit lagi Bu untuk kelanjutan kondisi Kenzi? Saya juga dari kalau buat untuk sendiri saya nggak bisa. Saya mau berdua gitu. Oke. Soalnya Yang bagian kalau- mengantar ya. Iya. Tapi kalau dari biaya kan tidak ya Bu ya? Tidak dipungut biaya waktu di Enggak, rumah sakit. alhamdulillah. Iya, sebaiknya sih pergi ya Bu untuk bisa lihat, tentu itu akan sangat membantu apa yang harus dilakukan juga. Ini terkait dengan tumbuh kembang dari Kenzi ya Bu ya. Kalau Kenzi waktu sebelum dibawa ke dokter begitu, waktu bayi itu apa aja sih makanan yang biasanya dikasih ke Kenzi? Kadang ciki kentang. Normalnya tuh seperti apa sih Bu kalau anak bayi itu? Kalau anak bayi ya tumbuh sesuai dengan perkembangannya itu, nggak seperti kayak yang di KMS begitu. Grafiknya itu nggak terlalu menonjol setiap bulan terus naik 2 kilo. Paling maksimal itu 1 kilo kalau 1 bulan. 1 bulan. Itu juga ada batas waktunya juga. Misalnya dia lebih dari 1 tahun, itu nggak mungkin dia setiap bulannya itu nambah 1 kilo itu nggak mungkin. Karena anak-anak kan kalau yang udah lebih dari 1 tahun itu biasanya itu kan pola geraknya itu lebih banyak. Dia udah aktif. Jadi kalau di sepanjang Ibu bertugas begitu, ini kasus yang baru ditemui oleh Iya, pertama. Sangat cepat sekali gitu ya Bu ya. Karena setiap 1 bulan itu, setiap dia datang ke posyandu, setiap 1 bulan itu naiknya 2 kilo. Dan itu tidak normal. Iya, udah pasti nggak normal. Meskipun misalnya anak itu banyak begitu makannya, tidak mungkin naiknya sampai 2 kilo. Enggak. Sebanyaknya anak makan itu semana sih? Iya. Kan enggak seperti orang layaknya dewasa. Oke. Bu, kalau Kenzi waktu sebelum dibawa ke dokter begitu, waktu bayi itu apa aja sih makanan yang biasanya dikasih ke Kenzi? Kadang ciki kentang gitu. Kentang. Itu juga dia yang 1000-an juga nggak habis kalau dia makan. Cuma makan 4. Dia kan kalau
makan maunya dibuang-buang mulu. Paling makan cuma 2-3, entar kakaknya yang habisin gitu. Nggak minum susu-susu? Enggak, dia juga mau. Oh, dia nggak mau juga? Nggak Kasar terlalu mau juga. tidur aja dia baru minum susu. Minuman-minuman apa yang manis-manis gitu enggak juga? Enggak. Karena itu juga tidak Iya. boleh ya Bu ya, kalau bayi atau anak-anak dikasih minuman yang manis ya Bu ya? Iya, kayak sus Kenzi. Emang dia kan nggak terlalu banyak makan karbo juga. Dia makan bubur bayi aja yang udah dicampur sama sayuran sama segala macam. Satu porsinya Nggak banyak juga ya. Dan ini tadi yang masih jadi pertanyaan ya, apa yang bikin Kenzi ini kok jadi sangat cepat sekali membesar? Karena sekarang usianya berapa Bu Kenzi? 20 bulan. Sekarang berat badannya berapa Kenzi Bu? Kemarin saya nimbang 25, saya turun. Oh, udah turun 2 kilo. Iya. Setelah dari dokter berubah tidak pola makannya Bu? Iya, Apa yang dianjurkan dokter waktu itu? suruh makan sayur-sayuran gitu. Kalau buah-buahan harusnya nggak boleh di jus. Gitu. Jus. Iya. Jadi dikasih buah potong. Iya. Terus dikurangi porsinya atau gimana Bu Kenzi? Dia memang makannya dikit, dia juga kalau kebanyakan juga muntah. Susu juga asal nangis aja. Oh, jadi tidak boleh sering minum susu. Iya. Oke. Benar tidak Bu informasi kalau Kenzi juga waktu kecil dikasih susu kental manis, benar? Pas tahu. Berapa lama tuh Bu? Cuma sebulan doang. Pas Kenzi itu baru saya kasih, pas bapaknya udah kerja di Empang, saya ganti lagi susu. Formula lagi gitu ya. Kalau Kenzi itu emang sebelum minum susu kental manis pun Sudah emang besar. dia badannya udah besar. Apa yang selalu dipantau oleh posyandu misalnya dalam kasus Kenzi? Masalah berat badannya dan apa namanya pola makan. Kalau Kenzi ini kan dari posyandu kita udah serahin ke puskesmas. Oh, jadi tidak lagi. Jadi dari puskesmas pun itu udah membikin list buat makanan Kenzi menu sebenarnya dari puskesmas itu. Karena dari puskesmas itu kan ada yang ahli gizinya di situ. Jadi ahli gizinya itu udah ngasih menu sebenarnya buat Kenzi itu kayak gimana, caranya bagaimana. Dan itu kan setiap kali kesini kan ditanya bagaimana makannya hari ini, apa, seperti apa. Itu menunya apa aja Bu isinya? Dia kalau siang disuruhnya kasih makan sayuran. Sayur Pakai aja? pakai telur juga, iya. Oke, protein dan sayur. Terus? Kalau pakai kayak jeroan itu nggak boleh. Oke, daging-daging gitu dibolehkan? Boleh. Boleh untuk daging ya? Kayak jeruk, pisang nggak boleh. Gitu. Pokoknya yang kayak buah apel boleh. Waktu dibawa ke rumah sakit kan diperiksa tuh Bu, kondisi tubuhnya sebagainya. Apa yang disampaikan oleh dokter, ada hal yang serius nggak di Kenzi? Enggak, semuanya sehat. Cuma dia cuma gatal aja gitu. Oke. Asal berobat saya selalu dikasih obat gatal aja gitu. Karena dia mengalami gatal-gatal di badannya gitu ya? Sama aja diperiksa kulitnya juga dia nggak apa-apa juga. Artinya organ-organ Iya. dalamnya sehat semua ya, jantung, hati, ginjal dan sebagainya itu sehat semua begitu ya. Syukur ya Bu ya, itu tentu hal yang patut disyukuri. Ketika Kenzi terus mengalami kenaikan berat badan sebagainya, apa yang Ibu pantau dari Kenzi? Kenzi mungkin ada hal yang bisa dilakukan, ada hal yang nggak bisa dilakukan, atau dia mudah sakit atau gimana Bu? Enggak, Kenzi anaknya jarang sakit. Dia imunnya kuat gitu. Oke, Dia juga syukur kalau ya. di rumah juga aktif. Maksudnya dia nggak berangkat, dia nggak ini kayak ngesot gitu jalannya gitu, nggak kayak anak lain gitu. Oke, jadi waktu masih bayi itu dia bisa merangkak. Kayak duduk ngesot nyampe ke depan gitu. Kalau sekarang Kenzi bisa jalan Bu? Belum bisa jalan ya? Diri doang gitu, kita Baru. jagain gitu. Tapi aktivitas Kenzi dan lain sebagainya gimana Bu? Bisa diceritakan? Dia sih sehari-harinya aktif gitu anaknya. Dia emang kalau ketemu orang gitu, selalu nangis gitu. Ya, mungkin karena belum kenal ya, jadi dia agak Dia pasti yang sering dilihat enggak. Oke. Tapi kalau dia main dengan temannya aktif, Dia yang aktif kalau seperti dia kan biasa. Sering main di luar Iya. juga ya. Sama ponakan kan banyak. Oke. Apakah petugas di posyandu juga bisa memberikan, misalnya ketika anak-anak datang, orang tuanya datang bawa anak begitu, memberikan dia makanan ataupun arahan atau seperti apa dengan kondisi anak itu? Kalau dari posyandu itu paling PMT aja. Kalau PMT itu? PMT itu makanan pendamping itu. Tapi kadang-kadang dari puskesmas pun kalau misalnya yang ada kurang gizi itu juga dapat kayak makanan tambahan seperti biskuit kayak gitu-gitu. Yang dilakukan di posyandu itu apa sih Bu dari petugasnya biasanya? Mengecek apa saja? Mengecek
tinggi badan, berat badannya. Itu aja, sama konsultasi. Kan kalau di posyandu kan ada bidan juga. Jadi nanti di situ ada imunisasi juga buat anak-anak. Baik. Ketika ada yang dari pemeriksaan fisik tadi ada yang rasanya tidak normal, tidak biasa, dirujuklah ke puskesmas. Kayak kasus Kenzi ini kemarin. Pertama kali kan dia dirujuk ke puskesmas. Nah, dari puskesmas kan nggak bisa memutuskan apa yang buat anak ini gitu. Dia cuma jembatanin, makanya kan dirujuk lagi ke rumah sakit Ananda Babelan pertama kali. Nah, di situ kan kami mendampingi. Ternyata dari dokter itu, sisi itu dokter anak. Tapi kasus Kenzi ini nggak ke dokter anak harusnya. Karena kan ini menyangkut tumbuh kembang anak ini. Akhirnya dirujuk lagi ke Hermina. Nah, saat dirujuk ke Hermina ini baru ketemu dokter yang menangani buat tumbuh kembang anak ini. Jadinya dia dirujuk lagi ke RSCM. Anak-anak obesitas itu sebagian kemudian akan mengalami diabetes mellitus tipe 2. Anak-anak? Ya, sudah mulai banyak. Tentu kita berharap Kenzi tidak mengalami sakit apapun, kita berharap Kenzinya bisa tumbuh dengan sehat dan berat badannya juga bisa ideal begitu. Apa yang Ibu harapkan? Harapan saya, yang penting anak saya sehat gitu. Nanti juga kalau emang waktunya dia bisa jalan, Pasti Bu. Dari Menteri Kesehatan juga sempat memberikan atensi juga ya terkait dengan Kenzi ya. Apa yang Ibu tahu informasinya soal itu? Saya terima kasih banget sama sampai anak saya udah apply ke Menteri gitu. Maksudnya udah merhatiin gitu. Untuk kesehatan Kenzi gitu. Ibu Winda sebagai petugas yang lebih mengerti begitu, apa yang Ibu ingin mungkin sampaikan kepada para ibu di luar sana atau orang tua Kenzi misalnya sekarang juga? Tolong bawa anak ke posyandu setiap bulannya, kontrol dan ikutin saran apa petugas yang ada di situ. Kayak misalnya imunisasi, banyak yang anak yang tidak sadar imunisasi, ibu-ibu yang nggak sadar imunisasi tentang imunisasi. Karena imunisasi itu juga kan buat kesehatan anak kita juga. Dan di posyandu gratis semuanya. Di posyandu gratis, di puskesmas pun gratis, untuk bikin kis pun gratis. Semua petugas-petugas semuanya siap membantu gitu ya, karena ini sekali lagi demi masa depan anak. Dan kita gitu. petugasnya nggak dipungut biaya loh. Tidak dipungut biaya, Bu. Kita pun nggak dibayar loh. Tugas posyandu itu adalah pahlawan untuk anak-anak, sebenarnya itu terdekat dengan masyarakat ya. Iya. Sekarang semuanya dikasih gratis untuk ibu. Mungkin ibu yang perlu sekarang proaktif lagi begitu untuk bisa datang ke rumah sakit, bisa ketemu, bisa konsultasi agar Kenzi bisa mendapatkan berat badan yang ideal lagi ya Bu ya. Ibu Pitra, orang tua dari Kenzi, dan Ibu Winda, tugas dari posyandu, terima kasih sudah berkenan untuk bincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan Kenzi sehat terus ya Bu ya. Bu Winda juga tetap semangat sebagai petugas posyandu yang meskipun tidak dibayar tapi dengan hati yang luas selalu membantu orang tua dan juga anak-anak. Terima kasih ibu-ibu, sehat selalu. Ya. Kita semua ya, supaya lebih care lagi, obes ini akan berakibat ya sakit kepada anak itu di kemudian hari. Saudara, WHO mencatat kasus obesitas pada anak terus mengalami peningkatan. Kalau kita lihat di sini usia 6 sampai 11 tahun misalnya, 20%-nya itu mengalami obesitas. Apa yang bisa memicu obesitas ini dan bagaimana harusnya menangani permasalahan ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Dr. Prim, akrabnya ya. Dok,
Terima kasih sudah bersama Niluh ya dok. Jadi dok, kalau melihat kasus obesitas pada anak, saya mau tarik dari yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, kasus Kenzi misalnya. Apa yang dokter lihat dari kasus Kenzi ini? Kalau kasus yang Kenzi itu mungkin memang ada penyakit ya pada anak tersebut, ada masalah genetik atau yang lain. Itu langka dok, kasus Kenzi ini? Itu jarang, termasuknya jarang. Tapi pernah ada anak umur belum 2 tahun berat badannya sampai 27 kg. Ada beberapa kasus yang kita temukan. Di Indonesia dok? Iya, di Indonesia. Ada beberapa sindrom tertentu ya, sindrom Prader-Willi misalkan. Jadi dia kehilangan sensitivitas terhadap kenyang ya, jadi nggak kenyang-kenyang dia. Tapi menariknya ketika saya berbincang dengan orang tua Kenzi, dari dulu katanya makannya tidak terlalu banyak sebenarnya, mungkin itu? Betul, jadi pada anak-anak seperti ini, penyebab obesitas ekstremnya bukan karena kekeliruan pola makan sebetulnya. Walaupun itu menjadi faktor, ya tetapi bukan itu satu-satunya penyebab. Misalnya masalah faktor genetik ya, ada. Secara umum di masyarakat, obesitas ini banyak karena faktor pola makan. Ini yang jauh lebih dominan dibandingkan pola gerak misalkan. Orang sering menyalahkan ini kurang gerak gitu ya. Kurang olahraga. Kurang olahraga gitu ya. Kita mudah melihat anak-anak dengan overweight bahkan obesitas itu ada di mana-mana. Tren yang kita jumpai sehari-hari di tempat praktik misalkan, itu anak-anak dengan obesitas itu memang sangat meningkat ya. Pasien-pasien saya yang tadinya pre-pandemi ya, berat badannya misalkan setahun 12 kilo, datang lagi usia 4 tahun, ketemu lagi, udah naik 25 kilo misalkan. Itu kan luar biasa ya. Ketika kita diskusi, memang snacking anaknya. Dan snacking tadi, itu bisa begitu cepat memicu obesitas dok? Ya, kalau kita lihat ada satu penelitian yang sangat menarik. Jadi makanan-makanan sekarang, terutama makanan snack-snack ya, junk food, itu sangat tinggi gula dan tinggi tepung. Begitu dimakan langsung diubah menjadi gula darah. Anak-anak yang diberi makanan tinggi glycemic index, gula darahnya cepat naik, kemudian cepat menukik turun. Pada saat dia menukik turun itulah timbul rasa lapar lagi. Akibatnya total asupan kalori yang dia makan pun meningkat sangat signifikan dibanding anak-anak yang diberi makan rendah glycemic index. Ya. Contoh makanan rendah glycemic index misalkan protein hewani, ya, sayuran hijau, ya. Sekarang ini kan banyak juga makanan yang dikhususkan untuk anak-anak. Itu ada juga yang mengandung gula tinggi juga. Ya, kita tahu bahwa gula itu bisa berbentuk makanan atau minuman yang manis ataupun yang tidak manis seperti tepung-tepungan. Misalnya kalau kita makan roti, keripik, kerupuk, biskuit, itu begitu dimakan menjadi gula juga. Hampir sebagian besar anak-anak kita itu makanannya berupa ultra processed food yang tinggi sekali glycemic indexnya. Obesitas memang benar terjadi di kalangan menengah ke bawah? Ya, saya kira bukan hanya menengah ke bawah saja ya, semua lapisan. Tetapi yang kalau kita edukasi menengah ke atas kan dia punya kemampuan untuk membeli nutrisi yang lebih sehat, yang harganya lebih mahal. Tapi sekarang ini nutrisi yang tidak sehat itu harganya jauh lebih murah. Ini sangat-sangat memicu terjadinya berbagai masalah metabolik termasuk obesitas, diabetes, ya. Karena tubuh itu nggak boleh kelebihan gula darah. Makanya gula darah yang lebih itu ditimbun menjadi lemak. Tetapi lama-kelamaan pertahanan diri ada batasnya kan. Makanya biasanya anak-anak obesitas itu sebagian kemudian akan mengalami diabetes mellitus tipe 2. Anak-anak? Ya. Ada dalam ya, sudah mulai banyak. Bahkan yang paling muda itu usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mengalami diabetes tipe 2. Apakah bisa kita katakan saat ini kita sedang darurat masalah obesitas pada anak? Kita mesti lihat datanya dulu nanti ya, kompilasi datanya ya. Tapi secara umum dalam praktik sehari-hari itu anak-anak obesitas memang lebih meningkat dibanding sebelumnya dahulu. Dan kuncinya sebetulnya adalah pemerintah harus hadir dalam mengelola jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jangan lagi beredar dan dengan harga yang sangat murah, makanan-makanan yang mengandung pemanis, gula tinggi, ataupun dengan snack-snack dengan tepung yang tinggi. Karena apa? Karena gula ini
mempunyai sifat adiktif. Baik, terima kasih Dokter Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu, Dok. Terima kasih, sama-sama. Jadi Arya gimana, sudah berjuang selama ini, berat badannya sudah turun, sudah nampak segar sekarang ini, merasa lebih enak, merasa gimana Arya? Pada 2016 lalu, Saudara, Arya Permana, seorang anak yang mengalami obesitas ekstrim ini menjadi sorotan. Tapi kini Arya sudah berhasil menurunkan berat badannya. Seperti apa perjuangan Arya selama ini? Saya sekarang sudah bersama dengan Arya Permana yang sudah tumbuh jadi remaja. Arya, apa kabar? Baik, Kak. Waduh, Arya nampak cakep sekali. Jadi sekarang udah kelas berapa Arya nih? Aku naik ke kelas 11 SMA. Waduh, sudah kelas 11 SMA. Jadi Arya gimana, sudah berjuang selama ini, berat badannya sudah turun, sudah nampak segar sekarang ini, merasa lebih enak, merasa gimana Arya? Kayak perasaan dulu sama sekarang jelas beda, Kak. Kayak dulu kan jalan atau apapun susah, sekarang lebih enak lah. Masih rajin olahraga? Aku ngeluangin seminggu sekali olahraga, nge-gym gitu, terus futsal atau apa. Yang penting nggak diem aja. Jadi haruslah aktif bergerak gitu ya? Iya, gerak. Kalau makan gimana? Arya masih membatasi makan atau gimana? Kayak porsi orang normal biasa sekarang, Kak. Arya tuh dari dulu mulai berjuang ya, mulai menjalani pola hidup sehat untuk kemudian sampai berat badan yang sekarang. Sekarang berat badannya berapa nih Arya? Aku di 96. Gimana tuh? Kamu berjuang dari dulu sampai dengan sekarang, pasti banyak tantangannya, boleh cerita? Waktu 2016 tuh aku diet biasa. Pas diet itu kayak yoyo banget, Kak. Naik turun. Terus ada salah satu pihak dari rumah sakit yang di Alam Sutra nawarin buat pengecilan lambung. Terus diyain. Nah, mulai dari sana kan pola makan jadi lebih kecil, nggak terlalu banyak. Setelah dari sana dibarengin sama olahraga sama diet. Kalau dulu kan apa sih? Kayak makan, udah olahraga nih. Makanya masih banyak. Terus di operasi itu disisain 30%. Dalam waktu sebulan begitu berapa banyak bisa turun tuh setelah operasi itu? Selesai operasi aku seminggu pertama 10 kilo. Wow. Oke. Iya. Setelah itu bertahap mulai lebih kecil berat badannya, turunnya juga paling seminggu sekilo. Selama proses itu ada hal yang Arya nggak boleh makan, yang ini yang harus dimakan atau gimana? Kalau aku sih lebih ngurangin kayak manis-manisan sama minyak kayak gitu, Kak. Oke, sekarang masih juga memberlakukan itu ya? Masih melakukan itu. Terus waktu proses itu Arya didampingi oleh dokter ya dalam proses penurunan berat badan itu ya? Didampingi beberapa pihak kayak dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Omni Alam Sutra, sama kayak ada Om Ade. Didampingi banyak pihak sih, Kak. Jadi waktu dengan Ade Rai waktu itu apa aja yang diajarkan? Kalau diajarin sama Om Ade lebih ke dibawa enjoy sih, Kak. Diajarin nge-gym, diajarin kayak teknik-teknik dasar, kayak angkat barbel, kayak gitu. Sampai sekarang masih sering kontakan? Aku masih sering kontakan sama Om Ade, sama beberapa pihak dokter gitu. Jadi masih suka dikontrol juga makan dan lain sebagainya? Iya, masih sering dikontrol. Apa sih yang bikin Arya itu waktu itu jadi semangat nih, saya harus nurunin berat badan? Kalau dulu sih lebih nggak mikirin mau nurunin berat badan. Kayak berjalan biasa aja gitu. Yang paling membuat Arya berpikir saya harus terus-terus nih menjaga berat badan saya? Enak aktivitas sih. Jadi untuk kesehatan begitu ya Arya ya? Iya. Sebelumnya ketika proses berat badan Arya turun, itu Arya juga sempat ke rumah sakit untuk karena ada yang berat badan karena turun drastis begitu kan, itu ada banyak bagian-bagian yang harus diperbaiki begitu ya Arya ya. Apa sih yang dilakukan waktu itu? Kalau untuk yang dilakukan waktu itu
nggak tahu operasi apa yang namanya kayak si kulit yang bergelambirnya itu dipotong Kak. Itu di banyak bagian atau gimana? Cuman tangan doang sih, di tangan itu dapat sekitar 1 kilo kulit. Wow, oke. Arya, siapa support sistemnya Arya? Support system sih orang tua Kak, orang tua sama pihak dokter sama om adik. Sekarang masih suka diinget-ingetin sama orang tua misalnya, Arya kamu sudah makannya terlalu banyak nih hari ini gitu. Iya, sering diingetin. Kita sering kasih nasihat, ini jangan terlalu makan banyak manis-manis lah, terus pola makan juga diatur, terus disarankan untuk olahraga juga, yang lebih banyak olahraga aktivitas daripada diam di rumah. Tapi kalau Arya sendiri, nafsu makan itu masih besar sekali atau setelah pasca operasi itu nafsu makannya jadi menurun? Pasca operasi sih nafsu makan masih besar, cuman kalau kebanyakan itu lebih ke muntah. Jadi keluar lagi makanannya begitu ya? Iya. Oke. Tapi nggak bikin lemes ya? Meskipun Enggak sih. berkurang makannya? Iya, enggak. Masih tetap aktif begitu ya? Apa yang ingin Arya sampaikan mungkin untuk orang-orang di luar sana? Karena sekarang juga ada banyak anak-anak juga yang mengalami obesitas. Apa yang ingin Arya sampaikan? Kalau mau diet sih yang penting gerak aja dulu, karena kan gerak sama kemauan diri sendiri. Kalau banyak orang yang ngedukung tapi kalau kitanya nggak mau, susah kan. Arya, terima kasih ya sudah berbagi cerita, sudah berbagi informasi. Tapi Arya akan tetap semangat kan untuk menjaga berat badan dan pola makan yang sehat? Iya, tetap semangat kan Nilu. Oke, tetap semangat, mantap. Terima kasih Arya, sehat terus. Salam untuk orang tua. Selalu jaga kesehatan dan pola makannya ya. Terima kasih Arya. Ya, makasih Kak. Obesitas mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga pemerintah memasukkan penanganan obesitas ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Lantas saudara, bagaimana potret obesitas di tanah air? Berikut liputannya untuk Anda. Kita semua ya, supaya lebih care lagi, obes ini akan berakibat ya sakit kepada anak itu di kemudian hari. Beginilah suasana kala tim Damkar Jakarta Pusat mengevakuasi Sumarlan, pria berbobot 200 kg. Akses ruko yang sempit membuat proses evakuasi berjalan dramatis. Evakuasi Sumarlan menjadi cerita yang mengingatkan pada kisah Muhammad Fajri, pria yang memiliki bobot hampir 300 kg. Keduanya hanya bisa berbaring, tak berdaya, seraya orang-orang menggiring mereka keluar. Sayangnya Fajri menghembuskan nafas terakhirnya 22 Juni lalu akibat shock sepsis. Kasus Fajri hanyalah satu dari banyak kasus kematian yang dipicu obesitas ekstrim di Indonesia. Ya, obesitas nyata mengancam jiwa. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Titiwati, seorang ibu rumah tangga, meninggal dunia usai alami obesitas ekstrim. Bobot Titi mencapai 360 kg. Ia kesulitan beraktivitas sehari-hari. Pada 2019, Titi jalani operasi pengecilan lambung di RSUD Palangkaraya. Setelah operasi, berat badan Titi turun sekitar 100 kg. Pada November 2022, Titi mengeluh kesulitan buang air besar. Akhir Januari 2023, Titi meninggal akibat komplikasi saluran kemih. Ada juga Satya Putra, bocah 7 tahun asal Karawang, Jawa Barat, meninggal pada 2019. Dalam sehari Satya bisa makan 6 hingga 7 kali, hingga bobotnya mencapai 110 kg. Sebelum meninggal, Satya sempat dirawat karena batuk dan sesak nafas. Satya disebut menderita asma ketika terakhir kali diperiksa. Dan kenapa di Indonesia ini sering tidak tidak beres ya masalah obesitas, dan karena masyarakat masih menganggap obesitas itu bukan penyakit sebetulnya, padahal sebetulnya dia adalah komorbid dari segala macam penyakit komorbid. Obesitas tak bisa dipandang sebelah mata.
Pemerintah pun masukkan penanganan obesitas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Upaya yang dilakukan pemerintah fokus pada pencegahan faktor risiko. Kementerian Kesehatan pun meluncurkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat alias GERMAS. Program ini mengajarkan pola makan dengan gizi seimbang, serta aktivitas fisik dan deteksi dini penyakit. Kemenkes juga luncurkan program penanggulangan obesitas, gerakan lawan obesitas, serta program penanggulangan obesitas pada anak sekolah. Semua ini demi mewujudkan generasi emas 2045. Dalam data atau laporan kami, penanganan ini masih dalam koridor suatu on the track ya, di dalam SPJMN tadi. Nah, mudah-mudahan tetap kita pantau karena ini kan tidak harus nunggu masalah dulu terjadi baru kita lakukan intervensi, tapi sudah kita pantau sejak awal sehingga kemungkinan yang terjadi yang kita harapkan tidak terjadi dengan obesitas ini dapat kita kawal dengan baik gitu, Pak. Dukungan keluarga serta edukasi terhadap orang tua jadi kunci menekan angka obesitas pada anak. Mengenali tanda si anak lapar dan kenyang bisa membantu orang tua mengukur seberapa banyak asupan makanan yang dapat dikonsumsi sang anak. Selain itu bisa juga menyajikan menu sehat, mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, air, vitamin, dan mineral. Sebisa mungkin mendorong sang anak agar banyak bergerak dan bermain, serta tidak menjadikan makanan atau manisan sebagai hadiah bagi mereka. Tidak mudah mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Bisa dimulai dari menjaga pola makan, serta banyak beraktivitas yang bermanfaat. Semua dilakukan demi generasi unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.